Selamat pagi sahabat kicau, masih bersama saya Emma Putra di IDG TV YouTube video. Kali ini saya berada di rumah sahabat kicau yaitu Mr. Slamet yang punya Sasak BC ya. Mr. Slamet ini mempunyai gacoan namanya Suhu atau bisa dinamakan lobet konslet ya. Dan saya sekarang sudah berada di kediaman beliau. Nah, ini saya akan tanya-tanya mengenai seputaran Suhu ini, perawatannya bagaimana, settingannya bagaimana, dan waktu lomba bagaimana gitu ya. Oke, ikuti terus ya sahabat ya. Nah, ini di samping saya sudah ada Mr. Slamet sahabat ya. Kita kenalan dulu, kita sapa dulu. Beliau ini sering juara di gantangan-gantangan, dibabat habis sama beliau. Selamat pagi Mas, pagi. Nah, ini sahabat ya, ini namanya Bapak Slamet, bisa juga saya nyebutnya seringnya lebih enak Mas gitu ya. Ya, selamat pagi, gimana? Apa kabar? Sehat ya? Oh gitu ya. Ini lagi ngapain ini di sini? Lagi penjemuran. Oh, lagi penjemuran ya, gitu ya. Perawatan harian. Ini ada berapa burung di sini kok banyak ini? Insya Allah kurang lebih kalau sangka bulan ya kita semua totalan ya 72 apa itu? bulan. Oh, sangkar bulan gitu ya. Ini rata-rata untuk jantan, betina, dewasa, baby itu ada berapa ini? Kalau untuk yang fokus untuk buat main aja. Kalau untuk yang lainnya bahan-bahan ya Gitu ya. proses. Oh ya, ini ada yang menarik. Kemarin saya lihat di gantangan itu Mas Slamet ini bawa gajo yang namanya Suhu ya, betul ya? Betul. Juara berapa kemarin tuh? Juara satu. Juara satu. Itu di mana itu waktu itu? Di acara Cerung. Oh, Cerung Cup itu ya? Iya, saya pas lewat lihat, cuma lupa mendekat ya. Jadi karena kemarin ada kesibukan sendiri, jadi hari ini saya tujuannya pertama silaturahim ke sini, yang kedua ingin tanya-tanya mengenai Suhu ini. Gitu ya. Jadi mulai dari rawatannya bagaimana, terus kesulitan, suka-duka, terus settingannya, terus tampil di lapangan itu bagaimana gitu ya. Jadi pemirsa di rumah kan belum tahu ya, sahabat kita yang di rumah ya. Oke, bisa dijelaskan mungkin Mas? Sebetulnya mudah kalau untuk lobet ini konsepnya mudah. Untuk perawatan harian jelas wajib mandi. Jadi keluar antara setengah 5 subuh sampai terbitnya matahari sekitar jam setengah 8 lah. Penjemuran juga. Nah, terus untuk masalah EM tiap harinya dia pakai timun. Di gantangan pun dia pakai timun juga. Jadi nggak susah. Untuk pakan milletnya millet terus, millet kiloan dijual di beda-beda banyak. Ini kita nggak pakai millet khusus jenis yang lain. Terus untuk settingan gantangan tetap seperti biasa dengan kondisi lobet yang lain. Kita datang, kodong kita buka, pasangannya, kurang satu season kita lepas, kita angin-anginkan, baru naik, kasih jenis kangkung sedikit aja biar dia bisa makan. Ini Suhu ini usia berapa ya? Saya kalau usia saya ini awalnya bukan diri saya, jadi saya lihat di kondisi gantangan dia ada patternnya dan dia punya karakter konslet. Ternyata burung ini lama nggak tampil, orangnya datang ke rumah, ditawarkan, Mas saya nggak tahu kondisi burungnya. Kita rending mau. Disitu kalau masalah usia ya kemungkinan insya Allah ya sekitar 3,5 tahun lah. Datang ke rumah burung ini, saya nggak tahu burungnya. Tak lihat burungnya kok vektor, karakter konsepnya nggak ada. Jadi bisa rawat selama 4 hari dengan proses perawatan saya. 5 harinya baru
keluar karakter, tapi belum bunyi. 8 harinya sama bunyi kita coba di gantangan awal. Baru dia bisa tampil cuma kurang maksimal. Alhamdulillah satu hari. Oh gitu. Jadi dari jangka waktu cuma 8 hari ya? 8 hari. Langsung di tukang Iya, obat. iya. Ini kesulitannya apa untuk suwi? Kesulitannya kalau di gantangan, kalau di rumah nggak ada. Kalau di gantangan ketemu burung-burung dewasa yang lain, kecuali baby. Kalau dewasa, kiranya kurang. Gitu. Kalau ketemu sama baby, paus di gantangan, kondisi di bawah, ya bocor lah. Terus untuk suwi ini jenisnya lagi betina ya? Betina Gitu ya? Pakai ular itu atau gimana ya? pakai bulan. Nah, Betul ya? bulan berapa kali ganti ya sekitar 5 lah, terakhir yang ini 5 kali ganti ya? nggak pas sama suhu. Ternyata ya nggak cocok. Ternyata terakhir dia mau. Nah, habis itu kita buat suhu ini biar nelur. Kita telurkan, cuma nggak sampai kita tetas. 2 minggu kita buat main, alhamdulillah juara 1 di Solo. Sebelum itu juga prestasi di Krikilan acara yang kemarin itu alhamdulillah terbaik satu-satu. Mungkin dari perawatan ada mandi malam, ada pagi, siang itu gimana? Mungkin kalau mandinya bagaimana, Oh, gitu. makannya bagaimana? Kalau untuk perawatan malam saya tidak ada, cuma hanya diembunkan aja ditaruh di bawah dekat dengan burung yang lain, kita perlakukan sama. Terus kita pakai shower, 3 shower itu aja cukup. Kalau untuk perawatan pagi setengah 5 kita keluarkan, dia wajib mandi. Nanti setengah 8 kita ambil EF pakai timun. Kalau jagung dia kurang. Jadi pakai timun Ya, ya? ya alhamdulillah jedanya kalau kena timun ya kayak di kandang-kandang yang lain, jedanya rapat 1 hingga 2 detik dia berangkat lagi. Itu tiap hari dikasih timun ya? Ya, tiap hari. Mau ya? Mau. Tapi kalau untuk pasangannya mau nggak? Pasangannya juga. Oh, pasang Dia sama-sama pasangan, dia sama-sama konslet, cuma yang kita pakai yang perempuan gitu ya. Jadi konsep itu arahnya yang betina ya? Yang betina, Kalau jantan juga ada. gitu. Tapi lebih dominan yang Saya untuk betina. oh, jadi kalau Mas Slamet ini lebih suka bikin konsep jenis betina. Kalau jantan kurang Ya, juga Diganti ya? kurang. Ada tergantung selera ya. Mas? ya, mana yang masuk untuk karakter ke konslet kita pakai. Ya harus khusus perempuan laki ya. Ini ada vitamin khusus nggak? Jadi pemerintah di rumah ingin tahu. Tapi seandainya itu rahasia ya jangan dibuka ya, mungkin rahasia perusahaan. Karena untuk nyeting log itu nggak semudah yang kita bayangkan. Jangan gitu. Jadi ilmu itu mungkin berharga. Cuma kalau ada rahasia khusus yang perlu tidak dipublik ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau umumnya aja nggih silakan. Tapi seandainya berbaik hati ingin ngasih ilmu kepada temannya ya monggo. Monggo. Gini, sahabat hijau, kalau saya perawatan yang menginjaknya ke arah konslet, kita memang awal kita pakai pakan. Barang sudah jenisnya merek apa aja, pakan yang jelas campuran. Kalau burung itu sudah real seperti ini, kita ubah ke millet polos. Kalau untuk EF yang lain terserah monggo, tergantung selera. Dan kembali lagi ke perawatan. Jadi enggak harus burung yang kayak gini atau enggak. Semua tergantung perawatan. Kalau memang itu arahnya ke fighter, kita buat fighter. Kalau itu arahnya ke konslet, kita buat konslet. Jadi nggak bisa kita paksa. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk suhu ini rata-rata nengeknya itu berapa menit? Di gantangan alhamdulillah pernah kita
rekam itu 40 sampai 52 detik. 1-2 detik dia berangkat lagi sampai habis. Jadi untuk suhu ini saya lihat terus-terusan ngekek, tidak capek-capek ya, Kalau dia kena timun, sebelum kena timun susah untuk bocor. Makanya kita redam, kita taruh di dalam ruangan khusus. Dia tetap ada burung, cuma di sana kan ruangan bawah tanah. Saya itu ada pengennya, jadi ditaruh di sana. Jadi biar nggak dekat yang lain, dengan bahan-bahan yang lain. Untuk jumurnya ini berapa jam ini? Kalau jemurnya mulai terbit matahari di sini ya kita setengah 7 kita maksimalkan 1 jam. Kan setengah 8 kita angkat. Jadi kalau masalah itu ya untuk penjemuran ya jangan lama-lama karena bunyi sudah mimpi lain dengan burung bahan itu prosesnya saya itu awalnya ini tak jemur kencang dulu sampai keluar dia minoran bulannya keluar kuat baru kita kasih pasangan itu tergantung jenisnya ya laki atau perempuan. Jadi kalau konsep ini beraninya dinaikkan gitu? Dinaikkan, susahnya disuruh naik kita turunkan, turun kita naikkan, makanya ya makanya yang tahu asli murni pola perawatan si pemilik barang. Oh, gitu ya. Untuk tangkringan tuh ada tangkringan khusus atau milih sangkar warnanya apa gitu enggak ya? Oh enggak ada. Ini menjuarai berapa kali ini? Kalau untuk kalangan lokal ini sudah di backlist jadi tidak boleh naik. Nah, bisa dibuat main di gantangan acara fresh. Cuma ya kebanyakan dikasih 1 kali kesempatan untuk naik. Kalau untuk acara cup kayak di kilo kemarin, alhamdulillah baik. Satu kemarin ngadiri minggu kemarin acara celuk di Pikilan juga. Ada rencana dijual nggak dulu? Kalau rencana insya Allah ada, cuma waktu kita buat main, tunggu pelatih yang lain. Kalaupun itu sudah ada penawaran, ya alhamdulillah, nominal ya dibilang kalau sekarang untuk lobster murah turun, ya alhamdulillah dulu harganya Ini seandainya ada yang mau nukar rumah gitu, mau nggak ya? saya untuk masalah hewan kalau enggak ya kebanyakan mau mas, cuma kalau untuk penawaran nominal makan penawaran juga banyak ya sekelas kami saja kemarin itu cuma saya nggak bocorkan, cuma saya bocorkan dulu kemarin saya diajak ke situ ngambil NMAX sama jadi nominal saya tidak tahu. Sudah nyampe ke showroom, tapi ikut juga ke showroom. Wah, disuruh ambil 2 motor gitu ya? Nggak nyangka saja. Alasannya apa tadi pertama? Ayo ikut saya atau saya ya cuma sampai dulu yang nah ya buatnya cuma efek sama saya nggak tahu apa maksudnya ternyata ini yang punya dealer atau pribadinya? Oh, pribadi ya? Akhirnya yang punya dealer diajak ke sana. Kenapa nggak diambil gitu ya? Kalau motor ya? saya ini kan memang anak terutama ya kalau anak pun mau saya mau kalau anak pasangan salah saya anak ini hidupnya jadi nggak memaksakan harus ini harus tidak dia bebas dia punya sendiri loh enggak saya harus akan maka nominal dia mintanya punya nominal tidak mau mungkin dari
pacaran langsung diajak suruh milih Ya, gitu. nggak tahu saya itu kan. Terus tapi istri sempat tahu nggak? Nah, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, diajak. Nah, itu. Mungkin kalau tahu mau ya mungkin ya. Ya, kalau orang perempuan, kalau ada minta aja, apalagi beda, tahu lah. Gitu ya. Kalau kita kan main kan gitu. Ini untuk suhu sebelum tampil tuh disemprot dulu atau bagaimana ya? Nah, persiapan di rumah mau berangkat, dia kita bersihkan, shower sedikit aja sudah. Yang kejadian di kandangnya yang saya ceritakan tadi, itu mesti di Jogi Cili ini yang saya itu yang biasa untuk naikkan. Kalau saya yang naikkan dia marah-marah, soalnya apa? Ini kan memang kesayangannya dia ada orang, cuma saya kan dari belakangnya aja. Tinggal nyeting dasarnya gitu ya. Ya, kadang tanpa pengetahuan saya ikut laporan mas gitu. Jadi saya pas keluar dia bawa dulu tahu ini pulang bawa trofi kan di sini pakai minyak sekarang kan gitu. Saya malu bilangnya kenapa yang ini jadi larang gitu loh. Jadi yang namanya anak ya yang namanya ego. Jadi untuk pemain yang di kandangan ini saran saya memang tidak untuk saya buat latihan. Ada beberapa kunci latihan ya tolong tegur mas. Terus saya sendiri tidak mengizinkan itu tanpa sepengetahuan saya. Saya pas tidur atau saya pas keluar ini bawa sama anak dan teman-teman. Kalau saya maklum mas, soalnya saya sendiri untuk obat saya terutama. Banyuwangi ini monggo, ayo juga. Enggak yang dibayangkan masalah untuk harga itu enggak murah. Untuk sekelas saya mahal. Bisa untuk mendapatkan obat saya kita harus punya yang namanya instan, kita punya nominal bisa buat ayo lah usaha kita bersama gimana caranya monggo kita cari-cari bareng mungkin ilmu yang dari ilmu yang lain bisa pakai kita sama-sama belajar. Oh ya, ini sekarang ini untuk suhu ada nggak ya? Ada, boleh lihat ya. Nah ini sahabat ya, kita akan melihat labet suhu yang sering juara ini durasinya sangat panjang sekali, konslet ya, seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya sahabat ya. Nah ini bunyinya terus ngekek ya sahabat ya, terus ngekek terus tanpa berhenti. Cuma kalau didekatin ada orang kaget ya berhenti sebentar terus lanjut lagi ya. Stop gitu mas, 2 jam bisa. 2 jam bisa ya? Nggak capek-capek ya? Iya. Waduh, ini ada baterainya atau bagaimana ini? Ini ada MP3 MP3-nya mungkin ya. bocor itu. Jadi pagi, siang, malam gitu ya? Ya, habis di ternak itu mas, Oh habis ternak gitu ya. Jadi belum punya keturunan. turunan belum ya? Belum. Gitu ya. Kita bisa telur. Bisa telur ya? Dipecah gitu atau bagaimana? Kita titipkan ke Oh yang lain. Oh, tapi belum netas ya? Oh gitu. Ya, ya. Nah itulah tadi sahabat untuk labet suhu ini jadi ngekeknya terus menerus ya, jadi pagi, siang, dan malam, jadi tanpa berhenti. Jadi tadi Mas Slamet bilang bisa sampai 2 jam juga bisa seperti itu ya. Nah ini kita lanjut ke Mas Slamet lagi ya pemirsa ya. Oh ya Mas, ini rencana ke depan mau mencetak labet jenis apa aja? Ya. Saya tetap ke konslet. Fighter memang ada. Saya fokus ke konslet. Jadi
fokusnya ke konslet Ya, soalnya gini mas, banyak pesanan juga yang kemarin-kemarin bukan suhu aja, selain itu yang pernah kita kirim ke pemain-pemain kita, cuma saya nggak menyebutkan inisialnya. Di sana dia konser kemarin ya, konser semua banyak lah mas. Jadi cuma yang saya optikan ini yang lainnya alhamdulillah rezeki dari si pembeli, kuncinya di sana. ini mulai baby atau sudah dewasa untuk Saya fokus ke dewasa. Kalau untuk baby, paut bisa, cuma ya kebanyakan maksudnya gini mas, durasi nggak keluar, terus ada sardotnya gitu kan. Kalau untuk dewasa, jelas kita harus paham dengan karakter diri sendiri. untuk konslet ini ada ciri-ciri khusus ya Pak? Ada untuk konslet yang kita ngomong yang sudah muncul itu dengan lawan dia nggak respon saja. Diselingi dengan suara minor sebelahnya ada, dan diselingi dengan gaya pastinya gitu. Dinilai di lapangan ya, di gantangan ya. Banyak teman-teman ya yang kiranya mainnya konslet ya jangan sampai dinaikkan ke alat vektor, kasihan. Di gantangan pun dari suara aja sudah kelihatan, apalagi dia mempunyai gerakan-gerakan karakter yang aneh. Jadi mending lah pemain sendiri aslinya yang tahu semua itu. Jadi bukan dari juri, itu aslinya pemain sendiri, pemilik barang sudah paham ini konslet atau vektor atau dia semi gitu. Jadi ya jangan dicoba-coba lah. Kalau memang dia ke konslet ya mungkin makan ke konslet. Kalau dia vektor, mainkan ke vektor. Banyak kejadian di gantangan, saya gantang, terus ada guru yang suaranya minor, istilahnya keluar. Itu ketegasannya juri lah. Jadi harus ada yang paham dengan karakter robot. Jadi bukan yang ngekek, dia juri, dia nilai, harus paham. Pertama dari segi juri harus berani untuk mendiskualifikasi masalah burung ini real, konslet atau vektor. Gak usah takut gantangannya sepi. Soalnya apa? Kualitas gantangan nomor satu dari pembelian dan hadiah utama. Untuk konslet ini peminatnya bagaimana akhir-akhir ini? Peminatnya kalau di wilayah sini mas itu aslinya pemain semua ini punya bahan konsletan. Cuma beliaunya mungkin nggak tahu atau gimana. Aslinya semua punya bahan konslet itu punya. Pemain vektor pun kepingin punya konslet aslinya. Cuma untuk buatnya ini gimana, dia susah. Makanya dia fokus ke vektor. Saya yakin semua pemain yang jelas ingin punya konslet, terutama seperti saya dulu. Gak ada orang yang nggak punya konslet mas, soalnya bukan dari segi harga, dia tampilnya juga tidak rapatnya akan butuh. Makanya saya yakin dalam hati pemain semua jelas ingin punya konslet. Karena apa? Titik akhir untuk terutama kelas lobet di lobet ini titik akhirnya konslet. Ya memang awalnya vektor, semua vektor saya yakin semua pemain pasti punya bahan, cuma untuk ngolahnya yang susah itu dari butuh ketelatenan, kesabaran, dan kembali lagi ke perawatan. Ini seandainya ada teman kicau mania ya ingin sharing-sharing mengenai lobet, datang ke sini, boleh nggak ya silaturahmi? Alhamdulillah, rumah saya terbuka. Ya. Nah sahabat, jadi
bagi Anda yang ingin sharing mengenai lovebird, konslet atau factor, bisa datang ke Mas Slamet di daerah mana ini? Di daerah Giri. Daerah Giri, Kelurahan Giri ya? Ya. Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Nah, di sini ada tulisan papan nama juga Padepokan Sasak BC. Ini kok ada Sasak BC ini bagaimana ya? Sasak BC ini karena lokasi rumah saya pas jembatan, Mas. Jadi bahasa pusing Banyuwangi Sasak itu jembatan. Jadi dinamakanlah Sasak BC. Ini sudah lama Mas? Lama. Waktu ini? Ya. Mulai burung, mulai kapan ini untuk main? Saya untuk dulu berbicara untuk saja, Mas ya. Lepas dari itu saya main untuk kelas lovebird itu mulai 2007 lah. 2007. Ya, 2007. 2007, tapi sebelum itu kita main mulai tahun 90-an. Main burung saya. Maksudnya perjuangan adanya Suka-duka dalam merawat lovebird ini bagaimana? kalau untuk dukanya enggak ada, Mas. Sukanya ya karena hobi ya. Apalagi kalau sukanya burung ini sudah ya, nominal, ada ada kirim. kebanggaan tersendiri ya. Ya, rezeki si pemilik barang yang menerima di sana, yang bisa buat apa ya, ada yang minta kontrak, ada yang minta factor, ya, dan kualitas yang kita salurkan maupun ini ya nggak main-main karena kita jaga nama untuk Sasak BC. Baik ya, ini jaga keliruan untuk masalah burung yang kita kirim gitu ya. Real burung ini katanya ya tetap ya yang Oke, terima kasih atas waktunya, sangat bermanfaat sekali di saya khususnya dan untuk ikan pada umumnya ya, seperti itu. Jadi itu sahabat perbincangan kita bersama sahabat ikan yaitu Mr. Slamet yang punya dulu. Jadi dulu dia pernah juga punya lovebird namanya Hammer ya. Hammer juga ada terus yang sangkar itu ya. Itu bad boy masih eksis ya kedua ya. Terus yang terakhir ini juga ada tunggu ya. Jadi sering juara nomor 1 ya. Nah ini itu aja perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga makin sukses, makin jaya gitu ya. Dan jangan lupa untuk mencetak lovebird prestasi ya berikutnya ya. Jadi kita kabarin nanti ya. Seperti itu. Nah, oke sahabat, itu aja perbincangan kita kali ini. Jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. IDC TV Mantap.